Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas apa itu adab bersosial media dalam pandangan Islam. Di sini tahu sosial media apa aja? Ada yang tahu? Handphone, TikTok, Instagram, Facebook, Instagram. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami pengertian apa sih media sosial itu, mengenal jenis-jenis media sosial yang umum digunakan sehari-hari, dan menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan serta menerapkan adab dan etika yang baik dalam melakukan media sosial. Sebelum kita mulai, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan ya, kalian cermati. Baru-baru ini beredar sebuah berita tentang seorang guru yang menganiaya muridnya di sekolah. Dalam waktu singkat, berita tersebut menjadi viral dan telah banyak dibagikan di media sosial. Sehingga polisi pun yang mengetahui berita ini ikut turun tangan menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah melakukan pendidikan lebih lanjut, telah kami ketahui kebenaran dari berita yang beredar luas di media sosial. Dan begini cerita selengkapnya. Siang itu, seorang murid pergi menemui sang guru untuk mengumpulkan tugasnya. Tiba-tiba, sang guru menamparnya. Dan ternyata, karena ada seekor nyamuk. Jadi kesimpulannya, guru tersebut tidak melakukan tindakan penganiayaan terhadap murid tersebut. Jadi hati-hati ya terhadap berita hoax yang tersebar luas di masyarakat. Dari video tadi, apa yang bisa kita pelajari dari adab bermedia sosial tadi? Jangan menerima berita hoax. Ya, betul. Apalagi? Harus memilih berita. Ya, yang lainnya? Bijak dalam bersosial media. Ya, betul. Lagi yang tahu? Tidak langsung berkomentar jahat. Ya, betul. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian dua kelompok. Berhitung 1, 2, 1, 2, 2. Satu. Ini berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Satu di mana satu? Kamu di mana? Apa tuh? Satu.
video tadi, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apa sih adat yang harus kita lakukan sebelum membagikan sesuatu di media sosial? Dan kalau kalian jadi orang yang melihat video seperti tadi, apa sikap yang seharusnya kalian lakukan? Ayo, silakan dijawab. Apakah sudah selesai? Belum. Ayo, apakah sudah selesai? Belum, kelompok 2. Belum, minggu. Oh ya, 1. Sudah. Ayo silakan kelompok 1, kelompok 2 maju. Kalian selesai dulu kan? Iya. Maju. Namanya salah satu aja. Oke, jadi kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Apa saja adat yang seharusnya kita lakukan sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Salah satunya harus dicek ulang kebenarannya, apakah postingan tersebut itu valid, tidak mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Sudah. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang video. Kalau kalian jadi orang yang melihat video seperti tadi, apa sikap yang seharusnya kalian lakukan? Yang pertama yaitu jangan menyebarkan video hoax. Yang kedua, laporkan ke pihak yang berwajib. 3, lindungi diri dari dampak negatif. 4, berikan edukasi. 5, cari dukungan profesional. Ya. Sekian Jadi dari tepuk tangan kepada kelompok 1. Jadi sebelum menyebarkan sesuatu itu kalian harus ngecek dulu ya, beritanya itu benar atau tidak. Nanti kalian tiba-tiba langsung menyebarkan berita hoax tersebut. Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi jenis informasi seperti teks, gambar, video, maupun suara secara interaktif. Jika media sosial tradisional itu menggunakan media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lain-lain,
Maka media sosial itu menggunakan internet. Jenis-jenis media sosial. Tadi jenis media sosial apa aja? Instagram, TikTok, Facebook. Ibu guru akan menambahkan jenis-jenis media sosial itu ada banyak banget. Yang pertama itu jejaring sosial. Jejaring sosial itu platform yang untuk membangun hubungan personal dan profesional. Contohnya itu seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Terus yang kedua itu media berbagi konten. Contohnya tadi Instagram, TikTok, YouTube. Terus media kolaborasi contohnya kayak Google Drive dan Trello. Terus yang keempat marketplace atau media sosial bisnis. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selanjutnya dampak media sosial. Itu dampak positifnya. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu dampak dari media sosial. Dampak positif media sosial yang pertama, bertukar informasi ataupun data seperti foto atau video dengan mudah dan cepat. Terus yang kedua, memperluas pergaulan, terhubung dengan teman lama ataupun membuat pertemanan baru dengan mudah. Yang ketiga, media komunikasi dengan jangkauan luas, kemudahan penggunaan dan biaya yang relatif murah. Yang keempat, memudahkan akses informasi dan pengetahuan. Dampak negatif dari media sosial, yang pertama itu kita bisa kecanduan dengan media sosial, menghabiskan sebagian besar waktu hariannya itu untuk berinteraksi dalam sosial media, hingga sering mengabaikan orang atau tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan. Siapa di sini yang mengabaikan tugasnya? Bermain HP terus siapa? Terus yang kedua, membuat prestasi belajar semakin menurun. Yang ketiga, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Selanjutnya, media sosial dalam pandangan Islam terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial, antara lain yang pertama, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu jejaring sosial. Yang kedua yaitu tabayun, cek dan dicek. Artinya kita harus mengecek postingan tersebut itu benar atau salah. Yang ketiga, menyampaikan informasi dengan benar. Yang keempat, haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Yang kelima, menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu. Dari materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini, kita bisa belajar bahwa setiap postingan yang viral itu harus kita cek kebenarannya dulu, apakah benar atau salah. Dan kita harus berhati-hati dan tidak mudah percaya dan menyebarkan sesuatu tanpa tahu kebenarannya. Untuk materi hari ini kita sudahi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.